Selamat datang di channel Studio Filsafat Discourse. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan ilmiah, melanjutkan dari video sebelumnya yaitu mengenai mencari fakta-fakta awal. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai mencari atau menyusun sebuah hipotesis penjelas. Nah, setelah mencari fakta-fakta awal, kita akan mendapatkan sebuah data. Nah, data tersebut perlu kita susun agar data tersebut memiliki pola-pola yang koheren. Nah, dari pola-pola tersebut kita bisa menyusun sebuah hipotesis. Hipotesis yang menjelaskan mengenai data-data tersebut. Misalnya, dalam ekonomi, lonjakan pengangguran bisa dijelaskan oleh teori pasar tenaga kerja yang lebih besar. Atau, dalam dunia medis, seorang pasien mungkin ditemukan terinfeksi oleh patogen tertentu yang menyebabkan semua gejala yang telah dicatat sebelumnya. Nah, gejala-gejala ini mungkin ada di dalam catatan-catatan dari peneliti sebelumnya yang telah merumuskan sebuah teori atau mungkin mengenai hipotesis adanya sebuah patogen yang menimbulkan gejala tersebut. Nah, catatan-catatan ini itu merupakan fakta-fakta awal. Atau dalam misalnya investigasi kriminal, misalnya ada sebuah kasus mengenai pembunuhan dan tersangkanya itu adalah keluarga-keluarga si korban tadi. Setelah kita mencari fakta-fakta awal yaitu mengenai TKP dan bagaimana keterangan saksi gitu, ada pola-pola tertentu di situ yang merujuk pada si keluarga korban sebagai seorang tersangka. Itulah sebuah hipotesis yang menjelaskan tadi karena ada pola-pola tadi. Tidak ada cara yang mekanis atau otomatis untuk menemukan sebuah teori-teori yang besar yang menjelaskan semuanya. Dan untuk menemukan proses hipotesis penjelas ini adalah merupakan proses kreatif yang melibatkan imajinasi dan pengetahuan. Jadi seperti tadi ya, kita memiliki sebuah fakta awal dan suspeknya adalah si keluarga korban. Kita coba mengkreatifkan dari data-data yang ada mengenai TKP dan saksi dari warga sekitar atau mungkin dari keluarga korban tersebut. Nah, kira-kira yang merujuk kepada si pembunuh itu siapa sih gitu? Nah, itu merupakan proses-proses kreatif. Contoh lainnya adalah ada seorang ilmuwan dari Yunani kuno bernama Eratosthenes. Dia mencoba mengukur keliling bumi dengan cara yang sangat kreatif. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengukur perbedaan sudut dari jatuhnya sinar matahari. Pertama, dia mengetahui fakta-fakta awal bahwa ada hari-hari tertentu dalam setiap tahun si sinar matahari itu tepat berada di atas sumur di kota Sain, Mesir. Lalu dia mengamati juga bahwa ketika si matahari tersebut itu berada tepat di atas sumur tadi, di kota yang lain, kota Alexandria, ternyata si matahari tersebut itu tidak tepat berada di atasnya persis, namun ada perbedaan 7 derajat. Eratosthenes kemudian menggunakan geometri sederhana untuk menghitung bahwa sudut 7 derajat ini mewakili 1/50 dari total keliling bumi. Dengan jarak antara Sain dan Alexandria yang diketahui, dia menghitung keliling bumi menjadi sekitar 50 kali dari jarak si Sain dan Alexandria. Hasil perhitungan Eratosthenes ini, meskipun dengan alat-alat yang terbatas, tapi jika perhitungan ini dibandingkan dengan perhitungan yang modern, dia memiliki kesalahan sekitar ya cuma 5% saja. Jadi ini menunjukkan bahwa hipotesis penjelas itu didapatkan melalui proses-proses kreatif, berpikir dan pengetahuan. Para ilmuwan hebat seperti Einstein, Newton dianggap sebagai jenius kreatif karena mereka tidak hanya menemukan fakta-fakta, tapi juga mereka mampu merumuskan hipotesis yang menjelaskan banyak aspek kompleks dari dunia kita. Sebuah hipotesis penjelas yang baik
itu tidak hanya menjelaskan mengenai fakta-fakta awal yang kita temukan, tapi juga dapat menjelaskan fakta-fakta yang lainnya. Bahkan seringkali hipotesis penjelas itu dia menambahkan atau memberi kita insight baru mengenai fakta-fakta baru yang muncul. Sebuah hipotesis yang baik, dia tidak hanya dapat menjelaskan fakta-fakta awal yang kita selidiki, namun juga harus dapat menjelaskan fakta-fakta lain. Bahkan, si hipotesis penjelas yang baik ini, dia dapat memunculkan sebuah fakta-fakta baru yang bahkan tidak terpikirkan oleh kita. Sebagai contoh, fakta-fakta baru yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah terfikirkan adalah sebuah teori kosmologi yang dikenal sebagai Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta yang kita kenal sekarang dimulai dari satu ledakan besar. Nah, pada awalnya ada sebuah bola api yang mulus dan homogen tanpa struktur. Itu yang mendasari sebuah satu ledakan besar. Namun, jika kita melihat alam semesta saat ini, kita bisa melihat bahwa materi di dalamnya itu terbentuk menjadi galaksi dan gugusan galaksi. Kita nggak tahu nih, apa sih itu si bola besar tadi yang meledak tadi. Sedangkan kita tahu fakta-fakta awalnya itu bahwa ada gugusan galaksi dan galaksi yang dapat kita lihat saat ini. Jadi, jika teori Big Bang ini benar, kita dapat mengetahui bagaimana struktur alam semesta di awal. Nah, karena alam semesta ini terus berkembang, ketika kita melihat objek-objek yang jauh dari kita, objek-objek yang lain yang ada di langit itu, yang memantulkan cahaya, yang diamati oleh astronom. Jadi sebenarnya astronom itu dia melihat melalui masa lalu, dia melihat masa lalu. Karena cahaya untuk sampai ke bumi ini, ke bumi kita, itu dia membutuhkan waktu. Jadi kita tahu apa yang terjadi di masa lalu. Atau yang kita lihat di langit-langit kita, cahaya-cahaya itu untuk sampai ke mata kita, itu membutuhkan waktu. Jadi sebenarnya yang kita lihat adalah masa lalu. Atau astronom lihat itu adalah masa lalu. Nah, cahaya dari objek-objek tersebut, objek-objek yang ada di langit, itu kan menempuh perjalanan miliaran tahun untuk mencapai mata kita. Jadi pada dasarnya kita bisa melihat alam semesta pada masa-masa awalnya, atau pada masa-masa di mana dia meledak dan memancarkan sinar atau cahaya. Jika struktur awal dari galaksi ini tidak dapat terdeteksi, maka teori Big Bang ini akan diragukan. Namun, jika struktur ini dapat dilihat, maka teori Big Bang akan semakin kuat dan terkonfirmasi. Teori Big Bang adalah salah satu contoh hipotesis yang menuntun kita untuk menemukan fakta-fakta baru yang dia dapat bersifat mentang atau dapat menguatkan. Seperti tadi di Big Bang, kita tahu ada fakta-fakta baru bahwa kita bisa melihat masa lalu kejadian awal dari alam semesta. Jika memang itu terkonfirmasi, berarti itu mendukung Big Bang. Jika dia tidak terkonfirmasi ada, maka dia melemahkan teori Big Bang. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian yang menyukai juga video semacam ini. Terima kasih.